Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten selanjutnya dari BWJ Motovlog. Melanjutkan dari konten short atau TikTok atau Instagram yang dimana kita pernah posting, yaitu mengenai seperangkat alat mesin set punya Yamaha Aerox. Nah, alhamdulillah kita bisa buat konten panjangnya dengan kita memberikan penjelasan, walaupun nanti bisa masih ada yang kurang, dan mungkin kalau ada yang salah bisa teman-teman koreksi di kolom komentar atau bisa langsung japri ke nomor yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja teman-teman. Ini alhamdulillah kita dipercayai oleh salah satu customer dengan unit motornya, yaitu Yamaha Aerox dengan plat AD. Ini motornya juga masih baru. Datang ke sini dia membawa satu unit motor dan beberapa part yang langsung dibawa sama ownernya, sama masnya ini. Partnya juga enggak murah, partnya mahal. Terus semuanya juga sudah komplit part-partnya itu. Nah, ini mumpung kita belum rakit atau kita belum melakukan eksekusi untuk partnya ini ada sedikit kita jelaskan. Ini satu unit mesinnya atau crankcase-nya, dia pakai piston crank as punya BRT set dengan bearingnya. Ini sudah sudah include dengan bearingnya untuk ownernya bawa ke sini. Ini crank as-nya dengan langkah standar teman-teman. Ini langkah standar, tapi dia sudah aftermarket punya BRT, stangnya BRT dan bearing-bearingnya juga BRT. Terus maju lagi di bagian bloknya teman-teman. Ini sedikit istimewa untuk bloknya. Pertama, dia memakai merek dari MG Racing. Tuh, penampakannya seperti ini. Ini punya MG Racing ya. Terus kok diameternya sedikit berbeda dari biasanya. Ya, ini diameternya dia memakai ukuran 70 mili. Nah, ini piston dari MG Racing-nya seperti biasa FJN. Dia diameternya 70 mili dan ini sudah kita hitung. Ini baru mau menunggu untuk eksekusi aja. Nih. Terus pertanyaan selanjutnya yang timbul dari blog ini, Mas, apakah kalau pasang di Aerox perlu perubahan yang banyak? Jawabannya iya. Terutama di bagian crankcase-nya ini teman-teman. Nah, crankcase-nya ini kita melakukan pembubutan, kita besarkan, karena dia kalau masuk ke 68 pun dia sudah harus coak crankcase atau membesarkan crankcase, apalagi ke 70. Tentu saja kalau kita masukkan ke 70, crankcase-nya harus dimodifikasi atau dibubut ulang. Oke, gitu. Terus maju lagi di bagian headnya. Headnya ini juga sama teman-teman, dia pakai merek MG Racing dengan super headnya MG Racing. Terus ini ada spesifikasi lanjutannya, dia juga sudah set ya dengan klep, pair klep dan lain macam segalanya. Ini baru akan kita melakukan proses porting untuk in dan X nya itu, karena sesuai dengan permintaan ownernya dan beberapa diskusi mengenai mesinnya gitu. Ini masih bawaan MG nya. Ini mengenai klep dari MG Racing ini, dia pakai ukuran 2723 teman-teman, 2723. Terus per klepnya bawaan dari paket pembelian headsetnya ini seperti itu. Terus nanti akan didukung dengan knock-on as RX7 Racing. Nih, untuk serinya R4. Sambil kita buka. Seperti ini penampakannya teman-teman untuk RX7 nya. Ini serinya R4.
Untuk angkanya belum kita ketahui, nanti pada saat proses perakitan akan kita dial sampai ketemu dengan angka maksimal dari hitungan yang kita buat. Oke, seperti itu. Terus maju lagi ada di bagian throttle body. Nah, throttle bodinya dia memakai ukuran 40 mili non barel ya. Ini belum barel, ukurannya 40 mili. Ini kalau nggak salah mereknya Canada apa ya? Nih, ini mereknya Canada ini 40 mili. Nanti didukung dengan intake downdraft dari kita. Soalnya kita kan ready juga banyak. Nanti kita pakai intake downdraft biar hasilnya juga maksimal. Untuk ecunya sendiri dia memakai ecu Juken yang sudah terpasang di dalam motornya, dalam bodi motornya. Ini sudah terpasang untuk ecunya. Terus setelah semuanya ini nanti selesai, kita akan setting termasuk dengan pirian dan mappingannya seperti itu. Nah, ini untuk part dari Yamaha Aerox yang mungkin teman-teman kemarin banyak yang DM, entah itu di IG atau di TikTok. Mas, gimana kelanjutan untuk Aerox-nya? Nah, ini kelanjutannya kita baru akan proses karena sesuai dengan antrian. Alhamdulillah kita di Betaya masih banyak banget antrian, termasuk yang itu baru kita kerjakan. Nah, kemarin kita fokus dulu ke Honda Vario itu yang memakai blockhead sama crack as R7. Itu juga ada di konten short kita. Nah, setelah itu jadi, ini baru akan kita mulai satu persatu lagi, kita start lagi. Terus ada lagi ini teman-teman, Honda Beat apa ini? Beat K44 yang dia mau naik spek ke 140, dan ini belum bisa kita buatkan kontennya karena kerekasnya masih di tukang kerekas, karena kerekasnya nanti di custom. Terus headnya juga masih akan diproses karena akan kita cor-cor lagi, mengingat blok head dari Honda Beat kan mesti perlu penyesuaian untuk spek seperti itu. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kita tayangkan untuk konten Yamaha Aerox dengan spek 70 mili ini. Ini semua barang sudah dibawakan oleh ownernya. Tiba-tiba masnya datang tanpa sebelumnya tidak ada konfirmasi apapun. Tiba-tiba datang, Mas, saya mau bore up, terus spare partnya sudah saya bawakan dan sudah saya belanjakan, dan ini sudah saya bawakan seperti itu. Oke, langsung kita serah terima, kita ngobrol-ngobrol sesuai dengan menyamakan persepsi nanti bagaimana motor yang akan diinginkan. Akhirnya kita eksekusi seperti ini. Nah, ini masuk ke eja porting, terus intake-nya nanti kurang lebih custom-nya seperti ini, tapi ini belum sempurna, masih mentahnya masih mentah banget. Nanti akan kita sempurnakan lagi. Untuk teman-teman yang masih berminat untuk belanja online untuk intake downdraft, kita juga masih ready banyak. Oke, seperti itu dulu teman-teman untuk part dari Yamaha Aerox 70 ini. Semoga konten ini bisa menambah inspirasi teman-teman yang mau mengupgrade mesin Honda Yamaha Aerox-nya. Semoga bisa jadi inspirasi di teman-teman.
Kok kene wae tekan gone Darko iki lho. Tipis wae, Bang. Sak weran wae. Heh? Alon wae. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di part kedua atau part terakhir dari Yamaha Aerox dengan spesifikasi 70 mili-nya. Alhamdulillah ini semua sudah terpasang tanpa kendala ya. Terus ini mesinnya juga sudah di test red, sudah di Ryan juga, alhamdulillah. Nah, ini apa sih yang jadi terpasang di motor ini? Yang pertama dari headnya dulu, dia tetap pakai MG seperti yang part pertama. Yang kedua bloknya MG juga. Terus selang-selangnya masih selang bawaan, ini juga belum di bypass karena masih memakai radiator standar. Terus selanjutnya mountingnya teman-teman, ini mountingnya Baikin ada yang sudah dibelikan. Terus kita geser sedikit-sedikit, ini bloknya MG kita ganti pakai manual, senanan dekatannya. Terus apa namanya, TB nya masuk ke atas tapi belum ada velocity nya, dia belum pakai velocity. Nah, untuk part kiriannya juga sudah kita setting kemarin teman-teman, sudah kita setting. Ini baru saja selesai untuk melaksanakan sebuah misi, yaitu pembuatan awal lahiran knalpot. Ini lahiran knalpotnya, dia pakai inlet ke inletnya 50, inletnya gede 50 ukurannya, kelihatan nggak? Inlet knalpotnya 50 tuh, kelihatan ya. Nah, itu inletnya pakai inlet ukuran 50. Next time proyek selanjutnya adalah sistem pendinginan. Dari sensor suhu, radiator, selang mungkin perlu di-upgrade untuk mendukung performa dari motor dengan spek seperti ini. Nah, ECU-nya sendiri dia pakai ECU Juken teman-teman. ECU Juken, kelihatan toh? Terus intake manifoldnya seperti itu. Wah, itu belum, yang atasnya belum sempat dirapihin, belum sempat di custom. Kalau biasanya kalau kita kirim-kirim itu las-lasan di intake-nya itu pasti akan kita babat, kita rapihin. Nah, ini kan kemarin sedikit terburu-buru untuk penyelesaian intake-nya, jadi kita coba seperti itu, tapi dalamannya aman sesuai.
Nah seperti itu teman-teman, untuk check soundnya nanti akan kita lanjut ke test rate-nya, tapi mohon maaf kita nggak bisa gas pol paling ya di angka 3000 sampai dengan 5000 aja, karena jalannya Jogja baru pada liburan macet banget, nggak bisa sampai nggak ada space buat kendaraan bermotor di samping ini. Kalau mau ngegas semuanya diisi mobil semua. Oke, itu dulu teman-teman untuk proyek kedua dan finish di part kedua ini dari konten Yamaha Aerox dengan spek 70 ini. Nanti kalau misalnya kita baru mengajukan proposal ke ownernya untuk dyno test sambil benerin sistem sirkulasi pendinginan ini, semoga di ACC. Nanti kalau di ACC akan kita buatkan kontennya lebih lanjut. Oke, gitu dulu. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.